Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan bagian yang ke-21 ya, Al-Masyahid wal Mazarat, yaitu kuburan-kuburan dan tempat-tempat ziarah, sampai pada poin yang keempat. Berkata al-muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, inna aktsaral masyahidi fi Misra, sesungguhnya kebanyakan kuburan-kuburan di Mesir, banatha bima yusamma bid-daulatil Fatimiyah, itu dibangun oleh sesuatu yang dinamakan dengan Daulah Fatimiyah. Di dalam catatan kurung atau tanda kurung di sini dijelaskan ismuhal haqiqi al-Ubaidiyun nisbatan ila Ubaid bin Sa'ad. Nama sesungguhnya kelompok ini adalah Al-Ubaidiyun, pengikutnya Ubaid bin Sa'ad, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Tetapi mereka menamakan dirinya dengan Fatimiyah, nisbah kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tipuan bagi umat. Qala Ibnu Katsirin anhum, Imam Ibnu Katsir berkata tentang kelompok ini yang banyak membangun kuburan di Mesir, kuffarun fusaqun fujjarun, mereka ini sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Mulhiduna, mereka orang-orang yang ilhad, yaitu mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Zanadiqah, orang-orang zindik. Mu'attiluna lil Islam, mereka mengingkari ajaran Islam. Jahiduna jahidun, yaitu mereka mengingkari ya, sama maknanya mu'attil dan jahid, mengingkari agama Islam. Walimadhabil majusiyyati mu'taqidun, dan mereka sebenarnya berakidah dengan akidah orang-orang Majusi, penyembah apa? Api. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan haula'il kuffar, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang kafir. Ra'ahum lamma ra'awul masajida tamtali'u bil musallin, mereka itu heran ketika melihat masjid-masjid dipenuhi dengan orang-orang yang salat. Wahum la yusallun, mereka sendiri tidak salat. Wala yahujjun, mereka juga tidak haji. Jadi mereka sebenarnya ini orang-orang di luar Islam, tetapi mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, sehingga ketika melihat kaum muslimin memenuhi masjid untuk mengerjakan sholat, demikian pula kaum muslimin menuju Masjidil Haram untuk mengerjakan haji, wa yahqiduna 'alal muslimin, mereka hasad terhadap kaum muslimin.
Fafakkaru fi sarfin nasi anil masajid, maka mereka berpikir bagaimana caranya memalingkan kaum muslimin dari masjid. Gimana supaya orang-orang ini enggak ke masjid, tidak memakmurkan masjid. Fa ansha'u al-qubab wal mazaratil kadzibah, maka mereka pun mulai untuk membuat kubah-kubah, kuburan-kuburan palsu. Wa za'amu anna fiha al-Husain ibn Ali, dan mereka mengklaim kuburan ini ada di dalamnya Husain atau jenazah Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan juga ada jenazahnya Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Wa aqamu laha ihtifalat, lalu mereka membuat perayaan-perayaan, liyajdibu an-nasa ilaiha atau liyajdabu an-nasa ilaiha, untuk menarik manusia ke dalamnya. Wasammu anfusahum bil Fatimiyin, mereka menamakan diri mereka dengan Fatimiyin, yaitu kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Fatimah, ya pecinta keluarga Rasul, para pecinta ahli bait, para pecinta putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasatturan, tetapi ini sebagai kedok saja. Liyamilan nasu ilaihim, agar manusia condong kepada mereka. Kalau mereka namakan diri mereka dengan Ubaidiyun, sebagaimana nama asli dari yaitu pencetus kelompok ini. Jadi pendiri kelompok ini itu namanya Ubaid bin Sa'ad, sehingga pengikutnya lebih pas jika menamakan kelompok mereka dengan Ubaidiyun. Maka tentu tidak akan laku. Siapa Ubaid bin Sa'ad ini? Apa andilnya di dalam Islam? Apakah dia sahabat? Apakah dia orang soleh? Enggak dikenal. Tapi ketika mereka menamai diri mereka dengan Fatimiyun, kelompok pecinta keluarga Nabi, khususnya putri Nabi Fatimah binti Rasulullah SAW, maka orang-orang akan bersimpati. Oh, ini pecinta Ahlul Bait, ini kelompok yang menggantungkan Ahlul Bait. Nah, seperti itu. Tsumma akhadha anhumul muslimuna hadhil bid'ah, kemudian setelah itu kaum muslimin mengambil bid'ah-bid'ah dari mereka, allati awqa'athum fi syirk, yang menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Wasarrafu lahal amwal at-ta'ilah, dan mereka menghabiskan harta yang melimpah. Jadi ketika kaum muslimin sudah tertarik dengan kebid'ahan mereka, tata cara ibadah mereka, perayaan mereka, maka kaum muslimin akan mengeluarkan hartanya untuk berderma. Wa hum fi amassil hajati ilaiha li syira'il aslihati, dan mereka kelompok Fatimiyun atau yang sebenarnya adalah Ubaidiyun itu sangat membutuhkan harta dari kaum muslimin untuk membeli senjata-senjata liddifa'i an dinihim wa karamatihim, untuk mempertahankan agama dan kemuliaan mereka. Jadi untuk mempertahankan keyakinan mereka, mereka butuh senjata. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan kuburan-kuburan yang ada di Mesir itu justru dibangun oleh orang-orang zindik, oleh orang-orang kafir, untuk menarik kaum muslimin agar mereka menjauhi masjid, agar mereka meramaikan kuburan, sehingga mereka nanti mengeluarkan harta yang melimpah, dan harta itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Ini berarti penipuan terhadap umat. Khamisan, poin yang kelima, innal muslimina alladzina sarraful amwala ala bina'il qubad atau qubab wal mazarat wal jidran wasyawahid ala al kubur, sesungguhnya kaum muslimin yang telah mengalokasikan harta-harta mereka untuk membangun kubah, membangun tempat-tempat ziarah, membangun tembok-tembok, dinding-dinding, monumen-monumen di atas kuburan,
la tufidul mayyita syai'an. Ini tidak bermanfaat untuk mayit itu sedikit pun juga. Kalaupun orang saleh yang dikuburkan di sana, lalu para pengikutnya membangunkan berbagai macam hiasan-hiasan, ornamen-ornamen di kuburan tersebut, maka orang saleh itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun juga. Walau a'tau hadhil amwala lil fuqara, seandainya mereka memberikan harta-harta ini untuk orang fakir, la nafi'atil ahya wal amwat, tentu ini akan lebih bermanfaat baik bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang masih hidup ketika meninfakkan hartanya di jalan Allah bagi orang-orang fakir, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitupun juga kalau ia telah meninggal dunia, sedekah jariyah senantiasa akan mengalir pahalanya bagi orang yang bersedekah tersebut. Ilman ditambah lagi bi annal islama yuharrimul bina'a 'alal qubur kama taqaddam, bahwasanya agama Islam mengharamkan membangun kuburan sebagaimana yang telah berlalu. Nah, jadi apa manfaatnya membangun kuburan dengan kubah, dengan tembok-tembok yang tinggi, dengan monumen-monumen? Apa manfaatnya untuk mayit? Tidak ada. Apa manfaatnya bagi orang yang berinfak di sana? Juga tidak ada. Bahkan justru mungkin bisa menjadi sebab dia akan mendapatkan dosa. Kalau kuburan yang dibangun dengan megah itu justru menjadi sebab orang-orang mendatanginya untuk berbuat syirik. Nah, terkait dengan membangun kuburan, maka di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Rawahu Muslimun. Janganlah kau biarkan patung melainkan kau hancurkan, dan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi melainkan kau ratakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya diratakan? Ai la tatruk qabran murtafi'an illa kassartahu wa ja'altahu qariban minal ard. Yaitu jangan kau biarkan kuburan yang tinggi melainkan engkau robohkan dan engkau jadikan ia dekat dengan tanah. Waqad samahal Islamu an yurfa'al qabru qadra shibrin hatta yu'raf. Meskipun boleh, Islam membolehkan kuburan itu ditinggikan tapi hanya sebatas 1 jengkal agar diketahui, khususnya kuburan yang baru saja dimasukkan jenazah di sana. Ya, hanya sebagai tanda saja kalau ini kuburan. Dan ini bermanfaat bagi kita ketika kita melewati kuburan. Kalau apalagi misalkan tidak diketahui yaitu patoknya, maka dengan adanya tanah yang menggunduk sejengkal itu sudah cukup, kita akan menghindari untuk menginjaknya. Ya. Tapi kalau dibangun lebih dari 1 jengkal, apalagi sampai tinggi, apalagi ada kubahnya, maka justru Nabi SAW memerintahkan Ali untuk meratakannya. Ya, ini jelas di antara petunjuk Rasul SAW tentang kuburan. Sadisan yang keenam, yang terakhir pada bagian yang ke-21 ini, wa hadhihi an-nuzur allati taqaddama lil amwat hiya minasyirkil akbar. Nazar-nazar ini yang telah berlalu yang ditujukan kepada orang yang sudah mati termasuk kesyirikan besar, termasuk syirik akbar. Ya'khuduhal khadamu bil harami, dan para pelayan, atau kalau boleh kita sebut mungkin juru kuncinya itu mengambil harta yang dinazarkan tadi dengan cara yang haram. Waqad yasrifunaha fil ma'asi wasyahawat, terkadang mereka alihkan itu untuk maksiat dan hawa nafsu, syahwat.
fayakunu sahibun nadri wal mu'ti syarikahu fi dzalik, maka jadilah orang yang bernazar dan orang yang menyerahkan harta di dalam nazarnya itu bersekutu dalam dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mana bagian nazar yang sudah dibahas? Ada enggak? Atau di bab sebelumnya, min madzahiri syirik, berdoa kepada selain Allah. Nah, nazar kepada para wali. Nah ini bagian ke-20 poin yang ketiga. Nazar lil aulia, untuk para wali. Sebagian manusia bernazar untuk menyembelih atau menginfakkan harta atau yang lainnya kepada wali fulan. Bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam bahasa kita mungkin nampaknya agak tidak umum ya. Jadi nazar itu diniatkan dan diucapkan untuk wali yang telah mati. Kalau kita sebagai seorang muslim kan bernazar untuk Allah, baik itu nazar yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah. Saya bernazar untuk Allah akan berpuasa tiap bulan. Saya bernazar untuk Allah akan sholat malam. Saya bernazar untuk Allah akan bersedekah. Saya bernazar untuk Allah akan jalan pagi setiap hari. Misalkan itu nazar lillah, wajib untuk ditepati. Nah, kalau bernazar untuk wali, saya bernazar untuk wali fulan akan menyembelih hewan di kuburannya. Saya bernazar untuk wali fulan akan berinfak sekian jumlah uang di kuburannya. Itu syirik. Jadi dia bernazar untuk siapa? Wali fulan. Nah, dia menepati nazarnya dengan cara menyembelih hewan di sisi kuburan, dengan cara meletakkan harta, entah itu dimasukkan gentong atau dimasukkan umplung atau dimasukkan kotak. Jadi orang-orang yang berziarah ke kuburan-kuburan tersebut sudah berniat, ini nazar saya untuk wali fulan, masukkanlah uang di sana. Nah, uang itu dimanfaatkan oleh siapa? Penjaga kuburan. Ini yang kita bahas di poin yang ke-6. Ya, ya'khudhuhal khadamu bil haram. Penjaga itu atau pelayan juru kunci mengambil harta tersebut dengan cara yang haram. Bahkan terkadang mereka manfaatkan, mereka alihkan untuk bermaksiat dan memenuhi syahwat. Dari sini maka orang yang bernazar, orang yang bersedekah, maka dia berserikat di dalam dosa dengan pelaku maksiat tersebut. Bayangkan, dia bernazar saja sudah apa? Syirik, dosa. Lalu uang yang ia infakkan dimanfaatkan untuk haram, maka dia juga mendapatkan dosa keharaman tersebut. Dan lagi-lagi saya menjelaskan, walau a'ta hadzal mala bismi sadaqah lil fuqara, seandainya harta ini disedekahkan atau diberikan kepada dengan nama sedekah kepada orang-orang fakir, lastafadal ahya wal amwat, akan bermanfaat bagi orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wa tahaqqaqa lil mutasaddiqi ma yahtajuhu fi qada'i hawaijihi, dan akan terwujudlah yaitu apa yang dibutuhkan oleh orang yang bersedekah di dalam menunaikan hajat-hajatnya. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa habbibna fihi wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karrihna fihi. Kemudian al-mu'allif berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar,
dan berikanlah rizki kepada kami untuk mengikutinya, dan jadikanlah kami cinta kepada kebenaran tersebut, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya, dan jadikanlah kami membenci yang batil tersebut. Taib. Nah, jadi kesimpulannya pembahasan pada bagian yang ke-21 ini, banyaknya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat ziarah, tempat-tempat atau situs-situs yang itu dianggap ya membawa keramat gitu ya, maka pada hakikatnya sangat kental sekali di sana terjadi kesyirikan. Ya, meskipun dinamakan dengan berbagai macam nama-nama yang indah, meskipun dibalut dengan perayaan-perayaan yang nampaknya islami, namun sama sekali Islam berlepas diri darinya. Taib, sekarang kita berlanjut pada bagian yang ke-22. Berkata al-muallif rahimahullah, mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mujtama'i. Sesungguhnya kesyirikan memiliki kerusakan dan bahaya yang banyak pada kehidupan pribadi maupun masyarakat. Ahammuha, di antara kerusakan dan bahaya kesyirikan yang paling utama, awalan, yang pertama. Di sini beliau menyebutkan ada 7 ya. Awalan, yang pertama, asyirku muhanatun lil insaniyah. Kesyirikan itu adalah menghinakan status kita sebagai manusia. Bentuk penghinaan terhadap manusia. Innahu ihanatun li karamatil insan. Syirik itu adalah bentuk penghinaan terhadap kehormatan manusia. Wanhitatun li qadrihi wa manzilatihi, menurunkan derajatnya dan martabatnya. Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi, sungguh Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Wa karramahu wa 'allamahu al-asma'a kullaha, Allah telah muliakan manusia dan mengajarkan nama-nama seluruhnya. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, Allah telah memberikan kuasa bagi manusia, menundukkan bagi manusia apa yang di langit dan di bumi seluruhnya ya untuk manusia. Wa ja'ala lahu siyadata 'ala kulli ma fi hadzal kaun, dan Allah jadikan manusia ini memimpin atas segala apa yang ada di alam. Jadi manusia Allah jadikan sebagai makhluk yang betul-betul mengatur atau dalam artian memakmurkan alam semesta ini. Walakinnahu jahila nafsahu, akan tetapi ia bodoh terhadap dirinya. Sebagian manusia bodoh terhadap dirinya. Wa ja'ala ba'dha anasiri hadzal qauni ilahan, dan manusia, sebagian manusia menjadikan sebagian unsur dari makhluk-makhluk ini sebagai Tuhan, ma'budan yang disembah, yakhda'u lahu wa yadhil, yang ia tunduk dan merendahkan diri. Wa ayu ihanatin lil insan, maka bentuk penghinaan terhadap manusia yang manakah? Aktsar min an yura, ya, banyak yang kita saksikan, ila yaumina hada, sampai hari ini. Mi'atul malayin minal bashar, contohnya mi'at al malayin, ratusan ribu dari kalangan manusia, fil Hind, di India, ya'budunal baqar, mereka menyembah apa? Sapi. Allati khalaqahallahu lil insan, padahal sapi itu Allah ciptakan untuk manusia. Litakhdimahu wa hiya sahihah, kalau sapinya itu sehat, kuat, ya untuk membantu manusia, membajak sawah, alat transportasi. Wa ya'kulaha wa hiya dzabiha, kalau sapinya itu disembelih maka manusia bisa memakannya. Nah, itu di antara karunia yang Allah berikan kepada manusia dengan Allah menciptakan sapi.
belum binatang-binatang yang lainnya. Tapi ada di antara manusia yang menyembah sapi. Bukankah ini bentuk penghinaan terhadap derajat dan martabat manusia? Belum lagi ada yang mengkeramatkan kotoran sapi. Pernah ada kalau nggak salah ya? Hah? Apa? Secara asal halal, tapi apakah ada manfaatnya? Wallahu alam. Kalau kencing unta ada nasnya. Kalau kencing sapi apakah najis? Nah, ini kembali kepada kaidah setiap hewan yang halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Meskipun menjijikkan, oke, menjijikkan, tapi apakah najis yang harus kita hilangkan? Nggak boleh sedikit pun kita tersentuh dan lain sebagainya. Allahu alam, setahu saya tidak, kecuali hewan-hewan yang haram dimakan, nah kotorannya menjadi najis. Tapi kalau hewan-hewan yang halal dimakan, kita bicara najis atau tidaknya ya, bukan bicara jijik tidaknya. Kalau jijik semua kotoran hewan kita jijik ya, tapi apakah ini najis? Wallahu alam bishawab, setahu saya tidak ya. Kaidahnya apa? Setiap hewan yang halal dimakan sembelihannya maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Adapun menjijikkan ini masalah lain. Ya. Nah, kotoran sapi dikeramatkan. Nah, ini jelas. Kalau dimanfaatkan untuk pupuk, nah ini enggak masalah. Dimanfaatkan untuk yaitu bahan-bahan organik tertentu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dikeramatkan, dijadikan jimat, disembah, nah ini jelas menghinakan status manusia, ya. Summa tara ba'dal muslimin, kemudian ada lagi, yaitu engkau melihat, engkau melihat sebagian kaum muslimin yaqifuna ala kuburil mauta, mereka menetap di kuburan orang-orang yang sudah mati, wa yas'alunahum hajatahum, lalu mereka meminta hajat-hajat mereka, wa hum abidun misluhum, padahal mereka yang sudah mati itu sama-sama hamba, sama-sama makhluk Allah, ya. Mereka sama dengan kita statusnya. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Mereka tidak memiliki yaitu kuasa untuk memberikan madarat ataupun manfaat untuk diri mereka sendiri, mereka yang sudah mati tadi. Fal Husain radhiyallahu anhu, lalu di sini disebutkan contohnya Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lau yastati'u an yamna'a an nafsihi al-qatlah, seandainya beliau mampu maka beliau akan mencegah dirinya terbunuh. Faktanya Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Fa kaifa yadfa'u an ghairihi al-bala wa yajlibu an-nafa'? Ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib faktanya terbunuh dalam suatu pertempuran, dalam suatu yaitu fitnah. Beliau saja tidak mampu mencegah pembunuhan terhadap diri beliau, apalagi beliau bisa menolong orang lain untuk bisa menimpa, untuk bisa yaitu memberi manfaat atau madarat. Orang lain maksudnya apa? Orang-orang yang mencoba untuk menyembah Husain, ya, orang-orang yang meminta-minta kepada Husain. Mereka minta apa? Minta agar bisa mendapat manfaat dan terhindar dari madarat. Padahal Husain bin Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mampu mencegah terjadinya pembunuhan terhadap dirinya. Wal amwatu yahtajuna li du'ail ahya, yang benar itu orang yang sudah mati butuh doanya orang yang masih hidup. Nah, kita ini yang bisa memberi manfaat pada mereka, mendoakan mereka. Fa nahnu nad'u lahum wa la nad'uhum min dunillah,
maka kita berdoa untuk mereka, bukan berdoa meminta kepada mereka selain Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Dalam surat An-Nahl ayat 20-21 Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang meminta berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun, bahkan merekalah yang diciptakan. Ya, orang-orang yang masih hidup yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, maka mereka yang sudah mati itu tidak bisa menciptakan apapun. Justru merekalah yang diciptakan Allah. Amwatun ghairu ahya. Mereka orang yang sudah mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak akan menyadari di mana atau kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu menanti nasib mereka, kapan mereka dibangkitkan. Jadi mereka sendiri nggak tahu jadwal kebangkitan, mereka nggak tahu nanti mereka bisa selamat nggak di hari kebangkitan. Lagi itu kok ada sebagian orang yang masih hidup meminta pertolongan kepada yang sudah mati. Apakah ini bukan bentuk penghinaan terhadap status manusia yang masih hidup? Justru kita yang masih bisa berusaha, kita yang masih bisa berdoa, kita yang masih bisa beramal, harusnya lebih mampu untuk berusaha dan menentukan nasib kita dibandingkan mereka yang sudah mati. Ajal mereka sudah selesai, mereka tinggal menanti waktu kebangkitan. Kalau mereka meninggalkan amal soleh seperti sedekah jariyah, okelah, dapat mengalir pahalanya. Kalau mereka meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ya selama ilmu diamalkan dia dapat pahala. Kalau ada orang-orang hidup yang mendoakan mereka, dikabulkan Allah, mereka dapat manfaat. Hanya itu saja. Tapi mereka sudah nggak bisa haji, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, sehingga amalan mereka sudah terhenti. Nah, kita yang masih hidup justru kita lebih mampu untuk berusaha lebih. Maka mengapa kita meminta kepada yang sudah mati, padahal mereka tidak mampu berbuat apa-apa di alam kubur sana? Ya, nah ini bentuk penghinaan terhadap status atau derajat manusia yang masih hidup. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-31, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit sehingga dia disambar oleh burung, atau ia ditiup angin yang kencang di tempat yang jauh. Artinya apa? Orang yang berbuat syirik maka sia-sia. Ya, seakan-akan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, binasa. Atau ditiup angin sampai ke tempat yang jauh, tidak kuasa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu bahaya kerusakan syirik yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, asyirku wakrul khurafat wal abatil. Syirik itu sarangnya khurafat dan kisah-kisah batil. Lianna alladhi ya'taqidu biwujudi mu'athirin ghairillahi fil kaun. Karena orang yang meyakini adanya sesuatu yang bisa memberikan pengaruh di alam ini selain Allah, minal kawakib berupa bintang, awil jin atau jin, awil asbah atau hantu, awil arwah atau roh gentayangan, yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafatin, maka akalnya akan siap menerima setiap khurafat, cerita-cerita aneh, cerita-cerita mistik, wa tasdiqul lidajjal, akan membenarkan setiap dajjal pendusta. Wa bihadza yurawaju fil mujtama'i syirk, karena itu akan larislah di masyarakat itu sebuah kesyirikan, bid'atul kahana, sebagai barang dagangannya para dukun, wal arrafin, para peramal, was saharah, orang-orang yaitu penyihir, wal munajjimin, ahli nujum, wa asbahuhum, dan selain mereka, mimman yad'una ilmal ghaib, yang mengklaim tahu ilmu ghaib,
alladzi la ya'lamuhu illallah, padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kama yashi'u fi mithli hadzal mujtama'i ihmalul asbab was sunanil kauniyah, sebagaimana tersebar di masyarakat ini sikap meremehkan sebab-sebab, yaitu al-kauniyah, sebab-sebab yang terjadi secara alami. Orang lebih suka dan lebih percaya kisah-kisah mistik daripada berupaya sesuai dengan hukum alam. Ya, contoh yang paling jelas mencari rezeki. Lebih banyak orang yang ingin mencari rezeki dengan cara bertanya ke dukun, datang ke paranormal dan lain sebagainya, daripada apa? Berupaya secara alami. Entah itu bekerja sesuai dengan keahlian atau berdagang atau apapun itu. Ini kita bicara masyarakat secara umum. Sampai pun yang sudah kerja, gimana supaya saya naik jabatan, lebih senang datang ke dukun daripada memperbaiki kualitas kinerja. Ya, para pedagang, orang-orang yang memiliki usaha lebih senang datang ke paranormal gimana supaya dagangannya laris daripada dia mengupgrade skill jualannya dengan cara yang halal tentu saja. Ya, apalagi di situ dibumbui berbagai macam kisah-kisah khurafat. Kalau pakai ini nanti bisa begini dan begitu. Nah, ini yang lebih apa? Yang lebih laris. Kalau ada dukun yang bisa mengabulkan atau manjur mantra-mantranya atau amalan-amalannya, banyak testimoninya laris, orang akan berdatangan. Ya, padahal kalau kita perhatikan ini logika sederhana. Dukun itu nyari duitnya dengan cara apa? Ya datangnya orang-orang kayak gini-gini nih. Orang datang minta amal, minta ramal, lalu bayar upah, kan gitu ya. Semakin banyak yang datang, semakin kayalah dukun tersebut. Nah, di antara permintaan orang-orang kebanyakan apa? Gimana supaya dagangan saya laris? Gimana supaya karir saya naik, jabatan saya naik? Ya, artinya mereka meminta rezeki. Nah, kalau dukun itu bisa, kenapa enggak dukun itu yang membuat dirinya kaya dulu sehingga enggak butuh uangnya pasien? Bisa dipahami? Dukun, saya mau jadi orang kaya, gampang, bayar sekian juta, nanti saya kasih ramuan, saya kasih amalan, saya kasih mantra. Nah, kenapa enggak dukun itu yang amalkan dulu? Perkaya dulu diri Anda. Ketika Anda sudah jadi miliarder, Anda enggak butuh uangnya orang-orang ini, kasih gratis mereka. Masuk akal ya? Nah sekarang wallahu alam ya, saya nggak tahu, nggak pernah datang ke dukun sih. Ada yang pernah tahu nggak rumahnya dukun seperti apa? Rumahnya dukun seperti apa? Jelek. Supaya lebih nggak butuh dunia gitu. Tapi DKI amplop diparak diterima. Tapi nggak DKI gondok. Wani piro sampean, njaluk munggah pangkat iku wani piro sampean? Sepura niku mek duwe 10.000, nek 10.000 yo pangkatmu munggahe sak ngene tok. Nah kan artinya ya Allah, ya gimana ini? Ya, apalagi dengan bumbu-bumbu cerita-cerita khurafat. Nah ini, jadi kesyirikan itu sarangnya khurafat, cerita-cerita mistis, wah itu digemari. Jangan ini nanti akan begini, jangan ini nanti akan begitu. Nah, salisan yang ketiga,
Asyirku zulmun azim. Syirik itu kezaliman. Di antara kerusakan kesyirikan, syirik itu kezaliman. Zulmun azim, kezaliman yang besar. Zulmun lil haqiqati, kezaliman terhadap hakikat kebenaran. Lianna a'zamal haqaiqi alla ilaha illallah, karena hakikat yang paling agung adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wala rabba ghairuhu wala hukma siwa, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada hukum selain dari Allah. Walakinnal musyrika takhadha ghairallahi ilahan, akan tetapi orang yang berbuat syirik ia menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, wabtagha hukman, dan mencari hukum selain dari Allah. Jadi kesyirikan itu adalah kezaliman terhadap Allah, terhadap hakikat kebenaran. Wasyirku zulmun lin nafsi, dan kesyirikan itu juga kezaliman terhadap jiwa. Li'annal musyrika ja'ala nafsahu 'abdan lil makhluqi mithlihi aw dunahu, karena orang yang berbuat syirik menjadikan dirinya hamba terhadap makhluk yang semisal dengannya atau yang di bawahnya. Orang yang berbuat syirik kepada manusia, dia menjadikan makhluk yang selevel dengannya sebagai Tuhan baginya. Nah, ini kembali kepada poin yang pertama, merendahkan hakikat dan martabat manusia. Belum lagi kalau dia ternyata menyembah makhluk yang di bawahnya, menyembah binatang, menyembah hewan, ya. Nah, ini zalim terhadap diri sendiri. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Lalu mengapa kita zalimi diri kita dengan menjadikan kita hina di hadapan makhluk yang sama derajat dengan kita atau bahkan yang lebih rendah daripada kita? Jadi zalim kepada hakikat kebenaran, yaitu kepada Allah, zalim kepada diri sendiri. Nah, kemudian faqad khalaqallahu hurran, karena Allah telah menciptakan manusia itu bebas sebenarnya. Dia tidak terikat dengan makhluk manapun. Kemudian wasyirku zulmun lil ghair, kesyirikan itu juga adalah kezaliman terhadap orang lain. Syirik itu zalim kepada Allah, hakikat kebenaran. Syirik itu zalim kepada diri sendiri. Syirik itu zalim kepada orang lain. Ya, li'anal musyrika billah faqad zalamahu, karena orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia telah menzalimi orang lain. Haitsu a'tahu minal haqqi ma laysa lahu, karena kita memberikan hak kepadanya yang dia tidak pantas mendapatkannya. Ya, orang yang dia itu pantasnya sederajat dengan kita, kita tidak ada keterikatan untuk menghambakan diri kepadanya, lalu kita berikan dia hak untuk kita menghamba kepadanya, kita zalim kepada dia. Dia harusnya sederajat dengan kita, tapi kita angkat setinggi-tingginya, kita menempatkan dia pada posisi yang tidak semestinya. Itu kita telah berbuat zalim. Ditambah lagi kalau dia merasa tinggi, kalau dia merasa lebih hebat, kalau dia merasa memiliki banyak para penyembah, ini akan menjadikan kezaliman itu semakin besar. Kita zalim karena menjadikan dia Tuhan selain Allah. Rabi'an, yang keempat, di antara kerusakan dan bahaya kesyirikan, asyirku masdarul makhawifi wal awham. Syirik itu adalah sumber ketakutan dan prasangka-prasangka buruk. Ya, syirik itu adalah sumber ketakutan, yaitu banyak dari kesyirikan itu yang tujuannya menakut-nakuti manusia, menjadikan orang itu takut. Kalau takutnya hanya kepada Allah, itu tauhid. Tapi kalau takut kepada selain Allah, nah ini disebabkan kesyirikan. Fa innal ladzi yaqbalu aqluhu al-khurafat, karena sesungguhnya akal yang menerima khurafat, wa yusaddiqul abatil,
dan membenarkan kebatilan-kebatilan. Yusbihu khaifan min jihadin syatta, ia menjadi orang yang penakut dari banyak sisi. Li'annahu tamada ala iddati alihah, karena dia bersandar kepada banyak Tuhan. Kulluha ajizatun an jalbin naf'i wa daf'id dur an nafsiha, padahal banyak Tuhan yang dia takutkan itu lemah, tidak mampu untuk memberi manfaat atau menolak madarat terhadap diri sendiri. Walihada yantashiru fi jawi syirki at-tasya'umu war-ra'bu ma'a ghairi sababin zahir, karenanya tersebar di suasana yang kental dengan kesyirikan sikap tasaum, pesimis, merasa sial, atau sikap ra'ab, putus asa ataupun takut tanpa sebab nyata. Ya, jadi orang itu lebih takut kualat karena sebab yang tidak jelas daripada takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang jelas, yaitu maksiat. Khawatir mendapat bala dan musibah gara-gara tidak mengindahkan adat dibandingkan dengan khawatir mendapat azab Allah dengan dosa yang dilakukan. Ya, takut menyelenggarakan acara hajatan di bulan-bulan tertentu, takut tinggal di rumah tusuk sate, takut mendapatkan nomor 13. Ya, ketakutan yang tidak jelas. Nah, berarti kesyirikan membuat orang itu menjadi penakut dengan ketakutan yang gak jelas. Kenapa? Karena dia menganggap segala yang ditakuti tadi memiliki kuasa untuk menimpakan madarat atau memberi manfaat, padahal mereka gak punya kuasa sama sekali. Ya, berangkat dari kesyirikan orang menjadi penakut. Taib. Kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat ke-51. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad zalimin. Akan kami tanamkan di dalam hati orang-orang yang kafir itu ketakutan terhadap apa yang telah mereka sekutukan. Gara-gara mereka berbuat syirik, Allah tanamkan ketakutan kepada mereka. Malam yunazil bihi sultana, padahal Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Ya, dan tempat mereka adalah neraka, dan itu adalah tempat kembali orang-orang zalim. Takut melintasi pohon keramat, takut kalau lewat tidak membaca bacaan tertentu akan kualat, kalau tidak mengucapkan kata-kata tertentu takut akan yaitu celaka dan lain sebagainya. Ini ketakutan yang tidak jelas. Ya, jadi syirik itu sumber ketakutan-ketakutan yang tidak jelas. Khamisan, yang kelima, asyirku yu'attilul amalan nafi. Syirik itu bisa menjadikan orang malas beramal yang bermanfaat, menghilangkan antusiasme untuk beramal. Li'annahu yu'allimu atba'ahu, karena orang yang berbuat syirik itu mengajarkan kepada para pengikutnya al-i'timad 'alal wusata wasyufa'a, bersandar atau mengandalkan perantara, penengah, fayatrukunal amal saleh, sehingga mereka meninggalkan amal saleh. Wa yartakibuna dzunub, mereka melakukan dosa mu'taqidin, meyakini anna haula'i sayushfa'una lahum indallah, atau anna haula'i sayashfa'una lahum indallah. Mereka berani berbuat maksiat karena mereka meyakini nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan memberi syafaat di sisi Allah. Wa hadha i'tiqadul Arabi qabla al-Islam, dan ini akidahnya bangsa Arab sebelum datangnya Islam.
alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat dan memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka nanti yang memberi syafaat kita di sisi Allah. Jadi santai saja kalau berbuat maksiat, santai saja, nggak usah ngoyo ketika beramal. Cukup kita minta kepada para pemberi syafaat ini, orang-orang yang sudah mati, aman nanti nasib kita. Qul, maka Allah mengatakan, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Yunus ayat 18. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian yang menyabarkan kepada Allah? Apakah kalian itu ingin memberitahu Allah apa yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ya, artinya mereka berbuat lancang kepada Allah, merasa tenang-tenang saja. Nanti para wali-wali ini, orang-orang soleh yang sudah mati ini akan memberi syafaat di sisi Allah. Apa kalian ingin memberitahukan Allah apa yang Allah tidak tahu? Ya, Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Wa haula'in nasara, dan mereka orang-orang Nasara, alladzina ya'maluna al-munkarat, yang mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, mu'taqidin, mereka meyakini annal masiha qad kaffara anhumul khataya hatta suliba bizamihim, bahwasanya Isa al-Masih nanti akan menebus kesalahan-kesalahan mereka hingga beliau rela untuk disalib. Ya, jadi mereka meyakini Nabi Isa itu telah berkorban, rela disalib demi menebus dosa umatnya. Nah, ini kesyirikan. Ya, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah, ini kesyirikan. Yang dengan sebab itu mereka meremehkan dosa. Tidak apa-apa kita berbuat dosa, Nabi Isa sudah berkorban untuk kita. Jadi mereka tidak ada antusias untuk beramal dan menjauhi dosa, merasa tenang karena sudah ada yang menebus apa? Dosa-dosa mereka. Wa ba'dul muslimin, demikian pula sebagian kaum muslimin, yatrukunal wajibat, mereka meninggalkan kewajiban, wa yaf'alunal muharramat, melakukan yang haram, wa ya'tamiduna ala syafaati rasulihim lidukhulil jannah, dengan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat mereka masuk surga. Ma'anna rasulahumul karim yaqulu li bintihi Fatimah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, berkata kepada putrinya Fatimah, ya Fatimatu binta Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a, mintalah kepadaku harta yang kau kehendaki, tapi aku tidak bisa memberi manfaat kepadamu dari Allah sedikit pun juga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada putrinya, jangan mengandalkan diriku. Kalau mau selamat dari azab Allah, usahalah. Kalau mau minta harta, minta dunia, silahkan minta kepadaku. Tapi kalau engkau minta keselamatan di sisi Allah, aku tidak bisa memberimu apa-apa. Usaha sendiri. Nah, sebagian kaum muslimin gampang, nanti tinggal minta syafaat Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah tidak bisa menjamin putrinya selamat. Bagaimana mungkin kita merasa yakin dengan perbuatan dosa dan maksiat nanti bisa ditebus dengan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadisan, yang keenam di antara kerusakan kesyirikan, asyirku syababul khuludi finnar. Nah, ini jelas ya. Kesyirikan merupakan sebab kekal di neraka. Wasyirku sababun lidhiya'i fid dunya wal adzabil mu'abbadi fil akhirah. Syirik merupakan sebab kesia-siaan di dunia dan azab kekal di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong sedikit pun juga. Ya, nasnya jelas, orang yang berbuat syirik maka diharamkan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan menyeru kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka ia masuk neraka. Wan niddu al-masilu wasyarik. Tandingan yang dimaksud adalah yaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Hadis rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sabi'an, di antara kerusakan kesyirikan adalah syirku yufarriqul ummah. Syirik itu memecah belah umat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berbuat syirik. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga terhadap apa yang ada pada mereka. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam bahaya dan kerusakan dari kesyirikan. Nah, oleh karena itu, orang yang bertauhid dan orang yang mengajak kepada tauhid, sejatinya mereka bukan pemecah belah umat. Justru mereka ingin menyatukan umat, tetapi disatukan dengan sesuatu yang jelas, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka mereka justru memecah belah umat. Dilihat dari apa? Tuhan mereka enggak jelas. Ya, mana yang mau mereka sembah? Setiap negeri punya sesembahan sendiri. Setiap daerah memiliki sesembahan sendiri. Lalu siapa yang mau kita jadikan sebagai satu Tuhan? Dan masing-masing akan membela Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah perpecahan. Tapi kalau kita satukan pandangan hanya beribadah kepada Allah, maka umat akan bersatu biidznillah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan pada bagian yang ke-22 dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Ada Al-Khulasah ya, akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya insyaallah. Ringkasan dan juga bagian yang ke-23. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.